Nah, sebagai informasi tadi yang di awal ada teman-teman JRMK yang menyampaikan terkait dengan persoalan sehari-hari ini, Mbak. Dalam arti persoalan hak mendasar mereka yang kaitannya dengan pilkada. Di teman-teman JRMK sebenarnya ketika memutuskan golput itu tidak secara betul-betul ringan gitu ya. Karena ada banyak hal yang dipertaruhkan gitu. Kaitannya khususnya terkait dengan hak atas perumahan mereka karena ada saya sebut contoh tadi Mbak Sherly itu dari Kampung Bayam, mereka membayangkan bahwa karena sebelumnya pada masa Anies Baswedan mereka dibangunkan kampung susun atas dampak dari pembangunan JIS, tapi kemudian ketika Anies turun kebijakannya berubah menjadi ketidakbijakan dari kata Mbak Bibip. Nah itu mereka nggak bisa masuk ke kampung susun yang sudah dijanjikan. Dengan pilkada mereka bisa ganti itu pemimpin yang dengan aspirasi mereka sehingga bisa mengadvokasi nasib mereka. Tapi karena kemudian pilkada ini di partai politik dikuasai dan jegal-menjegal sehingga harapan mereka menjadi pupus gitu. Nah ini, tapi kalau mereka tidak ikut pilkada artinya ya bisa jadi orang berpikir ya kan kemarin nggak dukung saya begitu. Jadi kalau sekarang saya nggak perhatikan juga lumrah ada salah kaprah gitu sehingga termasuk kayak warga di Gang Lengkong Cilincing itu ketika zaman Anies mereka karena sebelumnya ada kontrak politik dengan Anies mereka terancam tergusur sebelumnya tapi bisa diamankan karena bisa dicegah melalui kebijakan tapi sekarang mereka posisi terancam oleh perusahaan terancam tergusur begitu dan sudah diuruk kampungnya gitu. Dengan pilkada mereka punya harapan ada suksesi kepemimpinan yang bisa mengubah nasib tapi situasi sekarang justru berubah begitu. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian kita bagaimana pilkada bagi masyarakat yang terdampak secara langsung ini apa yang mesti kita lakukan begitu ya. Karena kalau bagi yang mungkin yang tidak bersangkutan secara langsung mungkin dampaknya tidak terlalu berasa gitu ya. Tapi bagi sebagian masyarakat ternyata ini berasa sekali, Pak. Masih ada pertanyaan tanggapan kah? Kita masih punya waktu 10 menit. Bu Darmadiani tadi ngechat, boleh disampaikan secara langsung Bu Darmadiani atau sudah nggak ada orangnya? Oke, Mas. Oh Makasih. masih, Yuk. silahkan. Ya, sebenarnya memutuskan untuk golput atau coblos semua itu juga butuh pemikiran panjang ya. Kemarin juga sempat nggak bisa tidur juga. Besok-besok kita dimusuhinnya kayak apa lagi gitu. Tapi gini, sebenarnya kan kita udah, JRMK sendiri sudah ngalamin ganti-ganti pemimpin tuh udah berkali-kali ya. Ada kontrak politik dengan gubernur ini, gubernur itu gitu kan. Nah, kami merasakan pada saat kami dipimpin sama eh, Pak Anies, kita merasakan langsung dampaknya gitu, keberpihakannya jelas nyata gitu. Nah, di pilkada kedua ini, kami sendiri punya mimpi yang sudah direncanakan di 5 tahun yang lalu, itu bisa terwujud pada saat Pak Anies bisa maju dan menang kembali. Itu kayaknya mimpi yang semua yang diharapkan, apa yang dimimpikan oleh teman-teman kampung lainnya. Akuarium sendiri punya harapan tentang hibah. Pada saat kami bersedia dibangunkan hunian vertikal ini, merencanakan bersama ini, itu kan dulu tujuannya dari sewa sewa jangka panjang ke hibah. Nah, 5 tahunnya belum selesai karena itu nanti di tahun 2027. Harapan kita pada saat Pak Anies maju dan bisa terpilih, kita sudah bisa berproses tentang hibah. Karena ada penjagalan sana sini, akhirnya mimpi kita jadi pupus. Dan kita sendiri nggak pernah tahu calon-calon ini paham nggak, ngerti nggak dengan yang sudah kita lakukan. Itu sih juga yang bikin kekecewaan. Jadi kalau tadi Bu Eni bilang bukan hanya tentang Pak Aniesnya, bagi kami ya tentang Pak Aniesnya. Karena kita udah ganti dari Jokowi, dari Ahok, sampai dengan Anies, dari Foke, dari Setioso gitu kan. Bagaimana kita tahu bahwa beda pemimpin, beda kebijakan. Beda pemimpin, beda perlakuan. Jadi ya kami berharap ya bukan, maksudnya kami berpikir ya tentang Pak Aniesnya juga. Kalau bukan Pak Anies, belum tentu bisa melakukan yang jadi harapan kami. Itu sih tentang akuarium. Ya, makasih Bu Yani. Terima kasih. Ini
mungkin aku tambahin pertanyaannya ini, kayak kasusnya Bu Darmadiani, dia berarti menjadi korban atas koalisi gemuk gitu ya. Sehingga calon yang diharapkan, dibayangkan ternyata tidak terwadahi. Dia bisa nggak ini menjadi pihak yang menjadi korban sehingga untuk mengajukan pembatasan koalisi gemuk itu, Mbak Titi? Em, Iya, pembatasan koalisi. Jadi kemarin itu sebenarnya dampak dari, jadi situasi kita ini situasi yang berkelindan satu sama lain. Pertama, putusan MK agak terlambat, sehingga dia walaupun bisa dieksekusi, tidak semua bisa memanfaatkan. Yang kedua, replikasi koalisi Pilpres itu betul-betul menekan dan merepresi sehingga partai yang sebenarnya punya hak menjadi tidak menggunakan itu. Dan ini ekses dari tadi pilkada yang di tahun yang sama dengan Pilpres. Nanti 5 tahun lagi kalau polanya masih seperti ini akan tereplikasi lagi. Yang disebut oleh Mbak Bibip tuh sering banyak bahas lemdak period ini karena kita tidak mengatur dan masa jeda antara pemilihan waktu pemungutan suara dengan pelantikan yang sangat jauh itu Ada 3 menjadikan tahun. transaksi-transaksi yang namanya menekan untuk partai yang sejatinya bisa mencalonkan dan mengambil haknya menjadi tersandera begitu. Jadi ini politik sandera ini juga harus kita bongkar tadi Mbak menggunakan istilah Mbak Bivitri. Nah, koalisi maksimal ini sebagai contoh ya. Ada satu permohonan tapi dia untuk Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Yang mengajukan itu namanya Gugum Ridho. Dia minta koalisi itu untuk Pilpres dibatasi batas atas untuk mencegah koalisi obesitas. Yaitu kalau tawaran dia kalau tidak 40%, 50%. Tapi perkara ini walaupun masuknya sejak 2023 sampai hari ini belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi dia masuk 4 perkara pengujian pasal 222 yang bersama saya itu yang belum diputus oleh MK. Apakah ada praktik di negara lain koalisi batas atas atau batas atas menekan perolehan suara supaya dia tidak jadi mayoritas? Itu ada, contohnya di Meksiko. Tapi lagi-lagi ikhtiar kita kan cuma 2 nih. Gerakannya via DPR, via pemerintah DPR atau via dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga kita perlu bersinergi lagi. Yang kedua, memang dengan situasi hari ini politik kontrak politik itu kan kita lebih berorientasi pada eksekutif ya. Karena memang bobot anggaran dan bobot program yang namanya RPJM itu kan bersumber dari visi misi program dari si eksekutif itu memang benar. Nah, meski kemudian ada ruang dari legislatif, tapi dia tidak sebesar eksekutif karena visi misi dokumen program eksekutif itu yang jadi rencana pembangunan jangka menengah di suatu daerah RPJM. Nah, ini memang harus menjadi tadi saya setuju sama Mbak Bibip ya, kita harus betul-betul bikin roadmap bareng nih. Ke depan tuh harus apa? Kalau saya kan memang fokus di advokasi kebijakan begitu ya. Tetapi itu saja tidak cukup karena yang tadi disampaikan kecenderungan pemimpin kita bukan pemimpin untuk semua, tapi pemimpin yang membalas dendam. Nah, itu yang pastinya itu berubah. Karena kalau sudah memimpin ya pemimpin untuk semua, dia harusnya berpikir investasi suara untuk jangka depan kan. Dan kenapa kita sulit bernegosiasi dengan eksekutif? Karena pencalonan kita injury time. Gimana kita mau negosiasi visi misi dalam dokumennya calon? Kalau memutuskan pencalonan itu sehari sebelum deadline pendaftaran. Nah, ini juga isu lain nih. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab konkret, tapi saya mendukung dan mengapresiasi ya saya paham bukan pilihan yang beda yang mudah, apalagi dengan pola kepemimpinan tadi bukan untuk semua tapi kepemimpinan yang balas dendam begitu. Baik, terima kasih. Ini udah hampir jam 5. Jadi kita cukupkan ya. Tapi saya mau kasih kesempatan untuk masing-masing bicara kita untuk
memberi penutup dari teman-teman JRMK, silahkan. Siapa yang kasih penutupan? Masih ada Mbak Eni, Mbak Wati masih ada? Ya, Mas. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Ya, banyak sekali ya pelajaran yang kita tarik dari para narasumber. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Fitri, juga Mbak Titi, juga Bang John Muhammad. Ya, yang sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa pendidikan politik adalah bagaimana kita menentukan sikap, bukan bagaimana kita memilih salah satu calon yang dipaksakan, kesannya dipaksakan dalam tanda kutip. Tapi bagaimana kita menentukan sikap untuk tidak memilih. Golput adalah pilihan, bukan pidana. Itu yang paling penting, yang mungkin akan kita sampaikan ke masyarakat, karena kan selama ini kita dianggapnya provokator, mempengaruhi orang untuk tidak memilih adalah pidana, kata mereka seperti itu. Nah, hari ini saya berikan ilmu bahwa golput adalah pilihan dan bukan pidana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Lanjut kita Mbak Sherly dari Kampung Bayam. Ada yang mau kasih penutupan? Mbak Sherly? Ya Mas, udah cukup. Yang hari ini aku bisa dapat pelajarannya gimana aku bisa meyakinkan teman-teman kalau untuk golput itu mereka tidak salah gitu loh. Dan mereka sebagai bentuk protes kita juga teman-teman yang di Kampung Bayam, kalau selama ini pemerintah itu pemerintah tidak pernah mendengar kita, dan mereka tidak lagi diiming-imingin dengan pemberian uang atau apa gitu loh. Jadi aku bisa menyampaikan, dan ada beberapa teman yang hari ini ngedengar, jadi bisa saling membantu untuk mengingatkan ketika kita tidak memberikan suara kita itu bukan hal yang kriminal. Itu aja sih Mas. Baik, terima kasih. Mas John, silahkan kasih penutupan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman JRMK yang merintis gagasan ini. Jadi banyak orang bisa memberikan ide, gagasan gitu, tetapi kemudian sedikit yang kemudian mau merintisnya menjadi sebuah aksi politik yang nyata gitu ya. Jadi saya terima kasih, dan ini saya berharap bisa menular ke beberapa teman-teman masyarakat sipil. Dan sekali lagi jangan berhenti di sini. Kalau saya membayangkan harus ada proyeksi pemerintahan tanding di tingkat daerah gitu ya. Jadi kita terus melakukan konsolidasi warga semacam ini, dan semoga di daerah-daerah juga semacam ini bisa dibentuk supaya kritik kita bisa berkelanjutan, bukan hanya pada saat berhenti sampai di bilik suara atau penghitungan suara, tetapi setelah itu mereka benar-benar bisa kita buat lebih melek dan lebih mendengarkan kita semua. Sekali lagi salut, dan yuk kita rame-rame bergabung dengan gerakan protes voting ini, semacam sebuah pembangkangan elektoral yang menurut kita semua adalah sah dan perlu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4 jari. Waalaikumsalam. Mbak Bibip, silahkan closing statement-nya. Ya, saya kira tadi kita kalau secara substansi sudah cukup banyak bicarakan, jadi tinggal tindak lanjutnya, dan saya minta izin ke kawan-kawan JRMK nanti bawa juga isu ini, karena ini isu yang bagus sekali, cara untuk pendidikan politik sebenarnya yang paling real itu adalah untuk membicarakan soal ini, bahwa memilih itu hak, dan ketika kita tidak diberikan pilihan yang maksimal, kita berhak untuk tidak memilih. Gitu. Ini keren banget message-nya. Jadi di luar jaringannya JRMK maupun di luar jaringannya Salam 4 Jari, mungkin karena saya lagi keliling-keliling, barangkali ini perlu kita sebarluaskan lagi supaya bahkan di banyak daerah lainnya, karena kita punya banyak sekali yang juga punya problem tentu saja yang serupa, ini bisa kita gaungkan sehingga lama-lama kita bisa mendorong perombakan sistem yang jauh lebih besar. Jadi setelah ini saya setuju dengan John barusan, kita perlu untuk istilahnya tuh everyday resistance-nya gitu ya, perlawanan sehari-hari kita
lanjut terus dengan bikin semacam pemerintah bayangan yang terus-menerus mengkritik. Tapi setelah itu yang kedua adalah barangkali kita bisa bicarakan. Jadi yang mana aja nih yang nanti kita mesti tembak satu-satu nih soal tadi ya ambang batas pencalonan, soal barrier to entry-nya, dibongkarnya di mana dan seterusnya. Jadi kita saling menggunakan banyak forum pengadilan ya, tapi tidak juga hanya forum pengadilan. Yang terpenting malah forum-forum warga gitu, supaya kita makin konkret menjadi gerakan politik alternatif. Makasih, itu aja. Terima kasih Mbak Bibip. Mbak Titi, silakan. Ya, yang paling penting dari warga itu adalah bentuk konkret bahwa suara mereka itu bernilai dan kemudian bisa mempengaruhi sebuah proses elektoral. Dan protes yang dilakukan oleh teman-teman jangan lihat hari ini saja. Jadi ketika dia terkonsolidasi dan menjadi gerakan yang bisa diukur, maka dia menjadi sesuatu yang meningkatkan posisi tawar. Selama ini, gerakan pemilih itu menjadi tidak punya pengaruh karena dianggap tidak terukur untuk menjadi posisi tawar. Jadi saya melihat gerakan ini sebagai sesuatu yang jauh lebih besar ke depan. Membangun posisi tawar yang konkret karena dia punya kelompok pemilih yang bukan hanya kritis, tapi juga bisa melakukan pengawalan suara ketika aspirasinya itu bertemu begitu. Dan itu betul-betul strategis dari sisi prasyarat pemilu demokratis yang salah satunya butuh well-informed voters. Jadi saya akan senang untuk dan bersedia membersamai sepanjang yang saya bisa, sembari di saat yang sama advokasi kebijakan elektoral juga harus selalu kita dorong, aktivisme sosialnya jalan lewat teman-teman, aktivisme hukumnya jalan lewat kita bareng begitu ya, dan aktivisme digitalnya juga bekerja. Jadi 3 hal itu, aktivisme sosial, bagaimana mengelola pemilih, yang kedua aktivisme hukum melalui upaya hukum terus-menerus, yang ketiga itu aktivisme digital kita untuk bersuara lebih besar karena kita punya posisi tawar melalui gerakan yang konkret begitu. Gitu Mas Gugun, makasih. Ya, makasih untuk semua pembicara pada sore hari ini. Mbak Mia bisa bantu menyimpulkan diskusi kita hari ini? Oke, ini jadi saya nyimpul. Nggak apa-apa, bagi-bagi. Oke, tadi aku makasih banget sama Mas Gugun yang sebenarnya memoderasi sangat bagus gitu, terus sama teman-teman narasumber, jadi banyak belajar. Salah satunya tadi yang paling ada beberapa poin ya. Yang poin pertama adalah satu, pilkada itu adalah azas prinsip demokratis. Jadi dia luber jurdil sehingga kita bisa memilih bebas merdeka sebagai hak, bukan sebagai kewajiban. Jadi yang harus digarisbawahi adalah hak, bukan sebagai kewajiban, misalnya seperti di Australia. Kemudian gerakan protes voting ini gitu ya, karena merupakan saluran pemilih teredukasi yang paham demokrasi dan sadar kalau sistemnya sudah dibajak oleh elit, maka sebenarnya gerakan protes ini dilindungi oleh konstitusi, oleh undang-undang pemilu, dan tentu saat ini adalah undang-undang pilkada karena kita dalam pilkada, dan bukan pidana dan tidak kena pidana, namun harus berhati-hati dengan penggunaan bahasa agar tidak kenal pasal undang-undang ITE dan KUHP yang seperti Mbak Bibip bilang dan didalami oleh ditambahkan oleh Mbak Titi ya. Kemudian untuk terkait coret-coret surat suara atau mencoblos ketiganya, itu bukan tindakan pidana merusak surat suara namanya, tapi itu menjadi surat suara tidak sah gitu. Tapi itu menjadi bagian dari aspirasi kita karena saat ini belum ada blank vote ya, masih dalam GR. Yang terakhir adalah kampanye. Ini yang 2 terakhir ya. Jadi kampanye memilih untuk golput bisa dipidana jika hanya ada
politik uang, ada intimidasi, ada iming-iming, dan ada manipulasi. Sedangkan untuk masa kampanye kita bisa mengkampanyekan golput, tapi mungkin narasinya harus seimbang seperti narasi KPU. Mari misalnya seperti contoh tadi Mbak Titi memberi contoh, hayo gunakan hak suaramu untuk tidak memilih satupun calon, atau hayo datang ke TPS dan sampaikan aspirasimu dengan mencoblos semua. Jadi berhati-hati dengan bahasanya ya. Yang terakhir adalah sebenarnya calon independen itu sudah dibuat sebagai calon alternatif, namun karena dipersulit persyaratannya oleh parpol sehingga kita tidak punya kebebasan untuk memilih calon kepala daerah yang ideal. Kurang lebih begitu Mas Gugun. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum ditutup, saya mau satu hal yang kita dapat hari ini, yang minimal saya itu, dan sangat relevan dengan apa yang dilakukan teman-teman JRMK itu adalah selama ini ada salah pemahaman bahwa kalau golput atau protes voting itu lalu kemudian tidak punya hak untuk ikut mengkritisi, mengawal pemerintahan. Nah, ini hari ini clear bagi saya bahwa kalaupun kita tidak menggunakan atau merusak suara protes voting itu, yaitu ekspresi hak gitu ya. Dan hak kita masih punya hak untuk terus mengawal, mendapatkan layanan kota segala macam. Itu yang saya pikir yang saya dapat, dan kaitannya dengan nanti teman-teman JRMK ya, walaupun kita tidak memilih, tidak menggunakan hak pilih atau mencoblos tiga-tiganya, tapi ketika nanti ada gubernur yang terpilih, dia punya kewajiban kepada seluruh warga Jakarta dalam konteks pilkada Jakarta gitu. Dan kita masyarakat punya hak untuk tetap mengontrol, mengawasi, dan juga menuntut. Begitu, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber, bicara, teman diskusi, dan yang hadir pada diskusi sore hari ini. Minta maaf waktunya sudah lewat. Terima kasih banyak dan minta maaf kalau ada kekurangan dalam memandu acara ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih teman-teman. semuanya, Mbak Bu Pamit dosen. ya. Terima kasih. Aduh.